Salam. Selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya semuanya kita yang ada di rumah saya sekarang ini, dalam minggu ini kita ibadah di rumah kita masing-masing dalam perlindungan Tuhan. Ya, walaupun kita tidak bersama, bertemu sapa, saling bercanda secara khusus pada minggu ini, tapi tidak menghilangkan suasana sukacita kita, suasana ibadah kita, suasana hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan berkati kami pagi hari ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang kami renungkan boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Berbicaralah kepada kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semuanya dari kitab Yosua. Bapak Ibu nanti boleh baca di rumah, Bapak Ibu. Yosua pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Dari firman Tuhan ini adalah saya menyimpulkan cerita atau kronologinya adalah di mana Tuhan menyuruh Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel, Bapak Ibu. Maka dari teks firman Tuhan ini saya memberikan tema yang sering kita dengarkan saat sekarang ini adalah jangan takut, Bapak Ibu. Jangan takut. Tentu banyak hal yang membuat kita takut, bukan? Namun ketakutan yang berlebihan dari yang biasanya, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya itu yang lebih menakutkan di dalam hidup kita. Menyikapi persoalan yang sedang ada sekarang ini adalah virus corona, Bapak Ibu. Sebagian kita panik, gelisah, berpikir yang enggak-enggak. Ada juga yang menyalahkan pemerintah, ada juga informasi hoax, atau menyalahkan orang yang datang dari luar negeri masuk ke Indonesia dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Banyak hal yang ada dalam pikiran kita yang pada akhirnya membuat kita sakit. Membuat kita sakit sendiri sebelum virus itu datang pada diri kita. Pikiran kita, rasa paniknya kita membuat diri kita takut, Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dari Yosua 1 ayat 5 sampai yang ke-9 ini juga. Ketika Tuhan mempersiapkan Yosua sebagai pemimpin generasi baru bangsa Israel menuju tanah perjanjian, Tuhan 3 kali berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, Bapak Ibu Saudara. Mengapa demikian? Tuhan sudah mengetahui apa yang akan dialami oleh Yosua. Yang pertama, memimpin bangsa Israel yang keras kepala. Yang kedua, musuh yang akan mereka hadapi di tanah Kanaan. Yang ketiga, pribadi sendiri. Yosua yang berbeda dengan Musa. Apakah bangsa Israel taat dan mendengarkan dia sebagai seorang pemimpin, Bapak Ibu Saudara Yesus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ini diberkati oleh Tuhan. Di ayat ke-9 Tuhan berkata, kamu jangan takut, jangan tawar hati, jangan kecutlah hatimu. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Sesuai dengan tema kita pagi hari ini, jangan takut. Yang pertama, karena ada jaminan. Ada jaminan. Jaminan apa? Pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Di ayat yang ke-5 boleh kita baca nantinya di rumah masing-masing. Tuhan menyuruh Yosua memimpin bangsa Israel sampai kepada tujuan yang sudah Tuhan tentukan. Artinya Tuhan sudah menjamin kehidupan Yosua. Apa aja kekurangannya, apa aja keraguannya, dan lain sebagainya, Tuhan ada menjamin kehidupan Yosua. Artinya Yosua tidak hanya sendiri, Bapak Ibu. Aplikasinya dalam hidup kita, setiap kita yang mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, maka Tuhanlah yang menjadi jaminan hidup kita. Di Amsal pasal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Betapa pentingnya kita mengandalkan Tuhan. Tuhan sudah memberikan jaminan, mari kita juga mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan di ayat yang ke-8. Yosua harus melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin.
Firman Tuhan itulah yang menuntunnya apa yang harus ia perbuat dalam memimpin bangsa Israel dan juga buat dirinya sendiri sebagai seorang pemimpin. Menyikapi virus corona yang terjadi saat ini, Amsal pasal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Dalam situasi seperti ini Tuhan sudah memberikan hikmat bagi kita. Marilah kita mempergunakan dengan memperdulikan juga himbauan-himbauan dari pemerintah. Dan jangan kita so pintar dan so rohani dengan situasi seperti ini. Ya. Itu hanya Tuhan yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Dan yang menjadi tanggung jawab kita adalah mari kita menjadi pelaku daripada firman. Mari kita menggunakan hikmah yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dan mari kita menghidupinya, Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi kesimpulan bagi kita adalah buanglah segala prasangka, praduga, pikiran-pikiran yang jelas tidak pasti. Pikiran-pikiran yang membuat kita sakit sendiri sebelum virus itu datang. Karena hal itu juga membuat diri kita sakit, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sakit, maka semuanya terganggu aktivitas kita. Tapi pergunakanlah hikmat Tuhan untuk menyikapi setiap persoalan, setiap situasi yang kita alami. Maka tetaplah berdoa. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu ada di rumah, pertolongan Tuhan. Kami juga ada di gereja, pertolongan Tuhan kita akan sama-sama merasakannya. Dan biarlah seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah di rumah. Segala pergumulan, segala persoalan, situasi bangsa dan negara kami yang kami alami saat ini, kami percaya ada Tuhan Yesus bersama dengan kami, berkati para pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan, inilah firman Tuhan, sharing kami ini boleh kami melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.